awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya absen dulu ya. Yang pertama Azizah, Hadiroh, Bunga, Hadiroh, Cahya, Diki, Hadiroh, Ega, Hadiroh. Ya, berangkat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang keistimewaan Al-Quran, hari ini kita akan belajar tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Kira-kira artinya apa ya? Artinya mukjizat itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Ya. Yang pertama, mukjizat. Jadi, mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mu'jizat, yang berarti membuat sesuatu menjadi tidak mampu atau sesuatu yang luar biasa, sehingga manusia itu tidak kuasa melakukan hal yang sama. Jadi, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Ya, dan manusia itu tidak bisa melakukan hal yang sama. Kemudian ada juga pengertian mukjizat dari beberapa ahli. Yang pertama itu menurut ahli ilmu Al-Quran, yaitu mukjizat itu sesuatu yang luar biasa disertai oleh tantangan dan bebas dari pertentangan. Kalau yang kedua dari ahli tauhid. Ahli tauhid ini mendefinisikan kalau mukjizat itu adalah segala sesuatu yang luar biasa diperlihatkan Allah atas nama nabi-nabi dan rasulnya dengan cara yang manusia tidak sanggup untuk menerimanya. Ya, jadi mukjizat ini diberikan kepada siapa? Kepada nabi dan rasul. Ya, mukjizat itu diberikan kepada nabi dan rasul. Manusia itu tidak bisa mendapatkan mukjizat. Kalau manusia biasa itu tidak bisa, ya. Yang bisa mendapatkan mukjizat itu siapa tadi? Nabi dan rasul. Kemudian dari kedua definisi mukjizat itu dapat kita ambil suatu pengertian bahwa mukjizat itu adalah yang pertama, sesuatu yang luar biasa, ya. Karena keluar biasaannya, mukjizat itu seringkali bertentangan dengan hukum alam dan mustahil terjadi kecuali atas izin Allah, ya. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi karena keluar biasaannya, mukjizat seringkali bertentangan dengan hukum alam dan mustahil terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi mukjizat ini ya, karena keluar biasaannya itu kita sebagai manusia itu tidak bisa meniru, ya. Bahkan ya, seringkali mukjizat ini itu seringkali bertentangan dengan hukum alam, ya. Contohnya apa ya? Contoh mukjizat ada yang sudah tahu? Coba. Ya, betul sekali, itu mukjizat Nabi siapa ya? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu memiliki mukjizat apa tadi? Merubah tongkat menjadi ular. Nah, itu kan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam ya. Masa tongkat bisa berubah menjadi ular ya? Kalau kita bisa atau tidak? Tidak bisa, karena mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi. Kita sebagai manusia itu tidak bisa, ya. Kemudian yang kedua, akibat terjadinya tantangan, ya. Tantangan yang dimaksud adalah semua permohonan, pertanyaan atau ejekan akan sesuatu yang diterima seorang nabi atau rasul dari umatnya, yang jika terpenuhi akan menjadi bukti kenabian dan kerasulannya, ya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dipertentangkan. Jadi mukjizat ini tidak dapat dipertentangkan keberadaannya, ya. Karena mukjizat seringkali tidak terjangkau akal dan kekuatan manusia, ya. Kemudian selanjutnya
ya. Karomah. Ada yang sudah tahu karomah itu apa? Karomah dari segi bahasa itu memiliki arti kemuliaan, kehormatan, dan anugerah. Adapun menurut istilah adalah kelebihan atau hal luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada orang-orang yang soleh atau waliullah. Jadi karomah itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang soleh atau kepada wali Allah. Kemudian yang ketiga, maunah. Maunah dari segi bahasa itu artinya pertolongan, kemampuan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan. Jadi karomah ini ya bisa diberikan Allah kepada manusia yang beriman. Kemudian yang terakhir ada irhas. Irhas menurut istilah adalah kejadian luar biasa yang dialami seorang calon nabi atau rasul ketika mereka masih kecil. Contohnya ini. Contohnya apa ya? Contoh irhas. Irhas itu kan kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang calon nabi atau rasul. Ada yang tahu contohnya irhas itu apa? Ya, betul. Jadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam perjalanan ke Syam dalam perjalanan ke Syam itu terdapat awan yang selalu menaungi perjalanannya, ya, sebagai penahan panas. Ya, betul sekali. Jadi itu contohnya irhas. Irhas itu diberikan kepada siapa? Calon nabi atau rasul, ya, betul. Ya, untuk mempermudah kalian menghafalkan, saya sudah membuat bagan. Coba kalian perhatikan ya. Mohon perhatiannya sebentar ya. Ya. Yang pertama, mukjizat. Kemudian yang kedua ada karomah. Yang ketiga maunah dan yang keempat irhas. Nah, terus bagaimana cara kita memudahkan untuk menghafalkan bahwa masing-masing ini diberikan kepada siapa? Ya, sekarang kita membuat bagan. Saya sudah buatkan contohnya. Silahkan kalian perhatikan dulu ya. Yang pertama, mukjizat. Mukjizat itu keistimewaan yang diberikan kepada siapa? Kepada nabi atau rasul. Kemudian yang kedua, karomah. Karomah itu keistimewaan yang diberikan kepada siapa? Kepada wali Allah. Terus yang ketiga, maunah. Maunah diberikan kepada siapa ya? Kepada semua manusia secara umum. Jadi manusia yang beriman. Jadi maunah ini bisa diberikan kepada siapa saja ya. Kemudian yang keempat ada irhas. Irhas tadi diberikan kepada siapa? Ya, kepada calon nabi atau rasul. Sudah paham semuanya? Paham ya? Kalian boleh membuat bagan seperti ini atau ya terserah kalian ya mau membuat seperti apa, yang penting nanti mudah untuk dihafalkan ya. Cukup ya pembelajaran kita hari ini? Cukup ya. Terima kasih ya. Ya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.